Selamat malam bro di rumah. Kita lagi di rumah FK, studionya Mr. Freewill atau Mr. Faisal. Tepatnya di Jalan Jangkurang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, di sini kita kedatangan sahabat sekaligus musisi handal. Beliau juga ada other side di luar musik juga. Pokoknya banyak banget ya kegiatan, proyek atau talent yang beliau kerjakan. Beli proyek. Nah, terus salah satu apresiasi kerennya tadi udah bagi-bagi t-shirt, salah satu merchandise dari namanya Saniskara Soulside. Keren nggak t-shirtnya? Terus kalau kita perhatiin di sini ada simbol triple S Saniskara Soulside ya, sama ada double four. Apa maksudnya pasukan khusus Fantastic Four gitu? Bukan ya? Fantastic Four, bukan. Nah, kita kasih judul aja ya obrolan kita malam ini. Ini bukan podcast. Nah, maksudnya kedatangan Mr. Bagus ini, aka Mr. BW Skipper, kita mau sadap, kita mau tanya-tanya, kita uak-uak ya, kita kupas apa sih project terbarunya, apa sih tujuan dari projectnya, dan bla 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 bla. Oke, kita langsung tanya aja ya. Maksud dari Saniskara Soulside atau Triple S itu apa sih? Spesifiknya ya mungkin untuk Saniskara Soulside ini karena saya senang hari Sabtu saja. Sabtu, lahir di hari Sabtu menjelang Minggu, dan ada nama lain yang sangat saya suka itu karena saya dominan ya Sunda gitu kan. Jadi Sundanis. Sabtu itu adalah Saniskara. Jadi wah pas banget gitu. Mistis banget gitu buat saya dari Saniskara ini. Oke, mungkin bro di rumah nggak cukup hanya sekali ya untuk mencerna apa sih Saniskara Soulside itu, harus lebih disimak lagi gitu. Atau mungkin bisa nanti bisa kopdar mungkin sama Mr. Luis biar lebih jelas. Siapkan kopi hitam. Oh iya, at least bro di rumah biar sedikit mengenal apa sih logo yang satunya lagi yang dimaksud dengan 444 ini maksudnya apa? Ini maksudnya apakah Fantastic Four? 44 pasukan khusus atau apa? Dari Saniskara Soulside sendiri itu kan sebuah perjalanan ya. Jadi perjalanan dari mulai lahir, pengalaman menjelang remaja, masuk ke gerbang dewasa. Kemudian Saniskara Soulside ini adalah jiwa yang memang terlahir di hari Sabtu ya, turun di hari Sabtu dan menjadi yang mendampingi kehidupan kita. Jadi sekarang pas kebetulan event ini pas gitu, momennya pas, jadi ya di angka 44 gitu kan. Dan saya tertariknya 44 ini kebetulan di tahun ini 2021 ya. Saya 44 ya. Bukan 24 ya. 24 itu masa lalu. Jadi 44 ini menarik sekali dari secara simbolnya juga pas banget, makanya mungkin ya pas aja. Kenapa juga ini penulisannya 4-nya dibalik gitu? Apa? Tulisannya 4-nya dibalik. Dibalik-balik gini. Oh, atau gimana? saya tetengger. Jadi 44 itu kenapa dibalik, karena dari Saniskara Soulside ini adalah suatu yang berbeda ya, dari kehidupan, dari profesi atau dari suatu hal yang bertolak belakang dalam artian, tapi menjadi satu kesatuan, satu unity yang menjadi apa ya, harmonisasi kehidupan saya. Jadi 4 saling berbalik gitu kan, ketika disatukan 4 angka 4 ini disatukan ternyata seperti orang yang sedang apa ya, bersalaman gitu. Jadi keren ya. Dan kelihatannya tanpa kepala, tanpa ego, tanpa apa ya, berfilosofi juga ternyata ya. Yang sangat dalam banget pokoknya. Dan ketika dioret-oret di atas kertas itu kok menarik gitu. Balance. Ya, oke. Terus dari sisi tema atau judul dari Spirit ini tuh maksudnya gimana gitu, ada penjelasan? Yang ada Spirit Cry gitu ya, tulisannya Spirit Cry itu. Kebetulan itu muncul di suatu malam yang ditemani bintang-bintang dan rembulan. Kenapa sih saya tuh bingung, sudah berbagai macam nama lah untuk menjadi tema atau judul di kumpulan ini ya, di koleksi ini untuk Spirit Cry. Tapi kok kebanyakan kan dari renungan itu kan jiwa yang berbicara. Betul. Kan?
Jadi ketika sendiri saya sering berpikir membuat lagu, membuat lirik itu kan banyak sendirinya dan banyak berbicara dengan sendirinya, dari cerita, tangisan, suka duka dan lain-lain itu bergumul lah di dalam pikiran saya ya. Ternyata tangisan ruh itu kayaknya, atau ratapan ruh ini kayaknya lebih tepat deh. Makanya agak dibarat-baratin dikit gitu. To the west ya. To the west untuk mengimbangi musiknya sendiri, jadi Spirit Cry. Oke. Oh iya, Mr. Bagus, kan project ini kan Saniskara Soulside ini apakah mau dibikin misal EP gitu atau full album, dan biasanya kan ada melibatkan beberapa musisi, misalnya nge-hire siapa, kolaborasi. Ya. Ada nggak gitu? Atau misalnya progresnya seperti apa tuh? Karena ini perjalanan lama ya, udah bertahun-tahun, bisa dibilang berapa tahun ya ini dari awal itu. Dari tahun 2000-an, 2005-an mungkin ya. Berarti sebelum Majapahit dong. Udah lama juga ya. Ya. Gajah Jadi Mada. zaman-zaman dari zaman-zaman abad pertama gitu. Jadi musisi mungkin banyak yang terlibat ya. Terutama di koleksi ini, dari mulai Manikrasa Saniskara itu yang pertama itu dengan Wif ya, Wif Rebel dengan si Om Wif, kemudian Shadow Line dengan Om Wif juga, kemudian Friksi Dasamuka juga dengan Om Wif, kemudian yang dengan Banung dengan Om Gian, dengan Om Dev. Sebentar, kayak pernah denger itu. Iya, saya juga kena Siapa samar-samar gitu ya. Oh kayaknya. gitu. Dengan kalau istilah Sunda kan ada wawuh munding, berarti siapa yang wawuhnya, siapa yang mundingnya itu. Ada dua itu. perkenalan para kerbau mungkin. Perkenalan para kerbau. Kenal kerbau lah. Kenal kerbau. Banyak ya, ada Bacung ya, Zil yang dulu teman waktu di G-Device juga, di Matrix. Jadi Bang Banik membantu juga untuk lagu Hilang itu. Lagu Hilang teh Kalengitan. Akhirnya bahasa Sunda muncul juga. Terus di yang baru di FK saya juga bikin. Sebentar, sebenarnya FK tuh siapa sih? Kayak pernah denger gitu. Ya, saya juga ada sih ininya. Ruhnya ada di sini. Oke, ownernya. Ya, ruhnya ada di sini. Di yang tema judulnya Melawan Kegelapan. Kemudian yang terakhir yang saya buat itu Last Breath, yang sekarang lagi digarap oleh Om David ya. Oke. Terus nanti untuk progres video klipnya nih pasti ada dong ya. Nah, maksudnya salah satu dari project Saniskara Soulside ini, misalkan di EP itu kan biasanya 5 atau 6 lagu gitu ya. Nah, kira-kira video klip pertama atau single awal mau yang mana nih judulnya? Judul atau lagu yang mana? Manikrasa Saniskara. Kenapa ngambil yang itu? Kenapa? Karena ya itulah awal dari istilahnya langkah pertamanya saya seperti ini ya. Kayak kepribadian yang lain gitu ya. Jadi itu muncul, saya kasih nama lah kepribadian yang lain itu Manikrasa Saniskara. Oke. Kalau dulu ada ikatnya dulu. Jadi ketika Saniskara Project ini, Saniskara Soulside Project ini untuk menyalurkan ya, bukan hanya di musik, bukan hanya di lagu, tapi di lirik, di puisi, kadang di musikalisasi puisi mungkin ya, lebih ke sana lah. Jadi apa yang menjadi bisa kita salurkan dalam bentuk sesuatu yang bisa dibaca, didengar, atau ya berbentuk real lah. Apa yang tidak real kemudian menjadi real. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi apa yang Mr. Bagus lihat, yang Mr. Bagus dengar, yang Mr. Bagus cintai sebagai passion, itu yang terjadi di sebuah karya. Ya, Oke, bisa dikatakan seperti itu ya. Seni, Luar biasa. art. Oke. Kita tunggu aja ya nanti Manikrasanya ya. Saniskara Manikrasanya Itu untuk video ada, klip ini ada bajunya. luar biasa. Setiap baju ada. Setiap apa? Setiap single. judul ada. ada ya. Ada. Terus di sisi lain dari apa maksudnya akses promo nanti itu dari sisi konvensional tuh gimana gitu? Dari sisi apa? Ya maksudnya dibentuknya seperti apa gitu? Kalau untuk promo ya, karena saya itu basic struggle-nya atau basic perjuangannya atau basic ekspresinya ini, saya hanya berkarya, hanya menyalurkan saja. Untuk promo ini sendiri ya
normal-normal lah ya, seperti yang lain. Jika ada kesempatan, ada respect, ada kepercayaan, atau ada yang mau tindak lanjut sesuai dengan waktu dan tempatnya saya juga, dengan kesibukan yang lain-lain, ya kita jalanin, kenapa tidak gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah free. Semua karya, memang karya perlu modal ya. Betul. Istilahnya untuk membuat lagu, untuk apa itu kita perlu modal, perlu ini. Tapi kembali lagi setelah semua itu dibuat, ini menjadi suatu hal yang seperti alam. Oke, bukan alam Mbah Dukun, bukan. Itu idola. Idola ibu-ibu komplek gitu. Jadi saya itu pingin bebas, pingin apa yang kita punya itu bisa dinikmati semua orang tanpa harus terbebani gitu kan. Jadi semuanya mengalir ya, mau monggo, respect monggo gitu kan. Mangga gitu kan, istilahnya ada timbang apakah sesuatu itu bisa masuk menjadi lebih, ya tidak apa-apa, tapi tidak mengganggu intinya sih. Oke, bro di rumah, mungkin di kesempatan lain kita bisa obrol-obrol lagi, entah itu dengan Mr. Bagus lagi atau mungkin ada teman-teman musisi lain yang mau ikut gabung silaturahmi di ini bukan podcast. Nah, kayaknya kita tutup dulu aja ya untuk season kali ini. Dan saya Gian aka Ritem G, ada Mr. Faisal aka Mr. Priwil dan Mr. Bagus, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu kali lagi, ini bukan Podcast. You're totally still alone.